Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah, tabarakallah. Pertama-tama mari kita memuji Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena pada kesempatan malam hari ini, tepatnya malam 1443 Hijriah, 18 Ramadan, pertanda tinggal 11 malam lagi kita mengadakan tarawih. Tak terasa kemungkinan karena kita menggenapkan Sya'ban kita 30 kemarin, sementara saudara kita dari Muhammadiyah 29 Sya'bannya, maka kemungkinan kita 29 Ramadan kita, sementara saudara kita yang lebih awal berpuasa 30 puasanya. Jadi semuanya sama-sama dapat 1 bulan. 29 juga 1 bulan, 30 juga 1 bulan. Jadi tidak usah diperselisihkan. Yang masalah itu yang tidak puasa. Jamaah, ini 20 menit ya. Baik, malam ini mulailah kita menanti malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kita sudah nantikan dari awal Ramadan. Buktinya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Berarti itu Lailatul Qadar. Ya, memang sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, di malam ganjil. Bahkan ada yang langsung menghitung bahwa datangnya malam Lailatul Qadar itu malam 27, karena Al-Qadar, Lailatul Qadar itu ada 9 hurufnya. Di surah Al-Qadar 3 kali disebut, 9 kali 3 27. Tapi kalau saya, mending kita tunggu malam Lailatul Qadar tiap malam selama Ramadan. Tiap malam aja. Mohon maaf, apa yang kita lakukan selama 11 bulan Ramadan, itu yang kita rasakan di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu yang dihasilkan nanti setelah Ramadan. Apa yang dilakukan di siang hari Ramadan, itulah yang dihasilkan di malam Ramadan. Jadi bisa jadi ada orang, mohon maaf, bisa jadi ada orang tidak begadang di malam Ramadan, tapi karena sibuk ngurus orang di bulan Ramadan, di siangnya sibuk kerja, sibuk urus dan sebagainya, bisa jadi dia dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi. Mohon maaf, seandainya yang begadang dapat Lailatul Qadar, maka security lah yang pertama dapat. Karena dia begadang. Penjaga malam lah yang dapat. Jadi makna Lailatul Qadar itu banyak. Makna Lailatul Qadar itu banyak. Al-Qadha, ketentuan. Ada diartikan Lailatul Qadar itu sesat karena banyaknya malaikat. Bahkan diartikan Lailatul Qadar Al-Qadha, ketentuan, ketetapan. Ditetapkan. Mohon maaf ya, ada 4 kali amal itu diangkat. 1, amal itu diangkat setiap hari. Sekali sehari diangkat amal itu. Kapan itu? Di waktu subuh. Maka jangan tinggalkan salat yang dihadiri 2 malaikat, di mana amal ibadah per harinya diangkat. Ada amal ibadah diangkat per sepekan.
Hari Senin Nabi puasa karena hari lahirnya. Hari Kamis karena amal ibadah diangkat. Ada amal ibadah yang diangkat per tahun. Kapan itu? Nisfu Sya'ban. Dan ada amalan ibadah sekali seumur hidup. Kapan itu? Ketika dicabut nyawa. Sekaligus diangkat amalnya. Di store. Sementara Lailatul Qadar ketetapan, ketentuan. Makanya berdoa. Kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah bertanya, Siti Aisyah, apa yang saya baca kalau datang Lailatul Qadar? Maka kata Nabi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Itu yang dibaca. Itu. Yang diminta apa? Ampuni dosaku. Itu saja. Kalau kita sudah dapat ampunan, aman itu. Amin. Amin. Yang datang ini, Masya Allah. Berarti ini jamaahnya terbagi dua. Manusia dan jin. Malaikat yang isi sama jin. Udah. Baik sangka ya. Bisa kita tolong. Bisa kita tolong. Baik sangka. Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Itu baik sangka. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada manusia. Itu ibadah tertinggi. Ada orang udah sedekah masih berus. Jangan-jangan nggak sampai zakat saya. Ya Allah. Jangan-jangan tidak bisa. Kita harus baik sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih tips menanti Lailatul Qadar. Mau? 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 Tanpa merusak kegiatan kita. Ayo kita hitung. Lailatul Qadar itu coba malam 12 jam dibagi 3 lah. Jam 6 sampai jam 10 gunakan waktu santai. Inilah taruh. Jam 10 sampai jam 2 gunakan untuk istirahat tidur. Sepertiga malam yang kedua. 1, 2, 3, 4. Maka bangunlah di sepertiga malam yang ketiga. Itu malam turun Lailatul Qadar itu. Jam berapa itu? Jam 2 sampai jam 4. Bagi 2 nih, jam 2 ke jam 4. Jam 2 ke jam 3 gunakanlah itikaf. Jam 3 ke 4 masak sahur. Setuju? Setuju? Jamaah. Berarti 1 jam. Lumayan, tiap malam 1 jam, tiap malam 1 jam. Ya. Jangan sampai kita juga paksakan nanti sakit. Mohon maaf. Bagi 3 ini 1 jam. Berarti kalau 1 jam 20 menit, 20 menit, 20 menit. Silakan. 20 menitnya sholat, 20 menitnya baca Quran, 20 menitnya zikir. Amin. Amin. Ya, gunakanlah 5 sholat. Salat wudu, salat taubat, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Witir sudah di sini. Kalau itu istihara. Kalau sekarang ini ganti-gantian lah. Salat taubat, salat tasbih, salat hajat. Jadi ayo. Jadi kita silakan pilih redaksi untuk menghidupkan malam Ramadan dengan kesanggupan kita. Amin. Hidupkan. Banyak orang, insya Allah. Yang penting kita ada niat untuk itikaf, niat untuk di sini ada. Oh enggak ya? Dulu ada ya. Sebelum Covid ada. Sekarang tidak ada. Kalau begitu ya di rumah aja.
Di rumah, insya Allah. Amin. Amin. Tidak apa-apa. Begini sebenarnya. Sebenarnya Allah memilih siapa hambanya. Malaikat itu kagum sama kita. Makhluk tidur tapi bangun tidak tidur. Makhluk makan tapi puasa. Itu hebat. Perlihatkan. Ayo. Suatu ketika Allah memanggil 3 manusia. 2 dari neraka, 1 dari surga. Penghuni neraka 2 orang ke sini. Penghuni surga 1 orang ke sini. Penghuni neraka 2 ditanya. Yang pertama, kenapa kau masuk neraka? Karena saya tidak taat padamu ya Allah waktu hidup di dunia. Kalau begitu, pergi ke neraka. Langsung lari sekejang-kejangnya. Yang kedua, kamu kenapa masuk neraka? Apa sebabnya? Karena saya tidak menjalankan perintah. Pergi ke neraka. Dia tidak lari, jalan pelan-pelan. Ditanya ini, wahai penghuni neraka, kamu tadi kenapa waktu disuruh pergi ke neraka lari sekejang-kejangnya? Apa jawabannya? Waktu di dunia saya tidak taat, biarlah sekarang saya taat. Disuruh ke neraka, taatlah saya lari. Wah, karena kau taat perintah aku masuk neraka, ayo masuk surga. Baik sangka kan? Kamu yang kedua, kenapa pelan-pelan? Karena tadi waktu saya di neraka dipanggil menghadap, saya kira saya mau diajak masuk surga. Ternyata cuma ditanya. Oh, jadi kau berharap masuk surga? Iya, saya kira dipanggil masuk surga. Maka saya pulang. Oh, kalau begitu masuk surga. Coba. Kau penghuni surga. Ini penghuni surga. Ditanya, apa yang menyebabkan kau masuk surga? Karena amal saya banyak. Wah, baiklah. Berapa lama kau beribadah? 60 tahun. Kalau begitu, tinggallah di surga 60 tahun. Selesai 60 tahun keluar. Nah, katanya di surga abadi. Iya, kalau itu kasih sayang saya, rahmat saya. Kan kau masuk surga karena amalmu, ya gunakan saja. Kalau orang makan di warung karena uangnya, habis jatah uang keluar, jangan makan lagi. Tapi karena kau masuk di warung karena penjaga yang punya warung yang ajak kau sini makan, kau makan sepuasnya. Itu sudah habis waktunya. Masih bisa kan? Sedikit lagi ya. Ayo raih Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar gini. Tapi tidak usah lihat ciri-ciri. Ya kayaknya saya dapat ini deh. Ya Allah, nggak usah. Pokoknya jalankan saja. Itu efeknya nanti kelihatan. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu mukanya berseri-seri. Mukanya berseri-seri. Sehingga orang senang juga lihatnya. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu merasa tidak puas dengan ibadahnya, selalu mau tambah terus. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar, samun hiya at-tamatul fajr, damailah hidupnya. Dan insyaallah di 10 terakhir Ramadan ini tinggal 11 malam. Tolong tadi apa? Bagi 3 ya, jam 2 lah minimal. Jam 2 ya, bisa? Bisa? Jam 2 sholat di rumah, bangun jam 2. Sudah bangun ngaji-ngaji 20 menit ngaji-ngaji, 20 menit sholat, 20 menit zikir. Jam 3 lah. Atau kalau mau tambah sampai setengah 4, alhamdulillah, bangun sahur lah. Yang penting ini jam 2 ke jam 4, jagain ini.
Atau kalau mau jam 1 mulai boleh. Persiapan. Ayolah. Amin. Karena iman kan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Yang maksudnya itu orang yang punya iman sedikit, orang yang punya iman banyak. Wahai orang yang beriman yang jauh sama orang yang berimannya dekat. Jadi mudah-mudahan walaupun kita sedikit iman kita, yang penting kita bisa amal ibadah. Amin. Ayolah. Ayo kita motivasi diri kita. Ya Allah, 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 Allah. 20 menit sholat yang tadi, silakan. 20 menit lagi zikir, basmalah, istighfar, la ilaha illallah, salawat, kemudian tasbih lengkap. Masing-masing 100, cukup itu 20 menit. Amin. Yang penting ada kegiatan. 20 menit baca Quran, berarti 100 ayat. Ada sahabat Nabi nanya, ya Rasul, kapan saya berhenti makan? Kalau sahur, apakah pas pada waktu fajar terbit matahari, waktu subuh saya berhenti makan? Kata Nabi begini, kau berhenti makan 50 ayat antara azan subuh dengan berhenti makan, berarti 10 menit. Itulah cerdasnya orang Indonesia. Ada imsak. Coba jalankan imsak. Walaupun banyak sekarang tidak mau imsak, dia masih makan, tunggu azan. Setengah mati kok. Ada pernah ada acara subuh beberapa ustaz. Imsak telah tiba, saya sudah niat minum air putih sudah, gigi sudah. Bilang Ustaz, itu tidak ada imsak itu, aja baru baik. Dia masih makan, ya Allah. Pas Allah rasain. Itu pinter ulama kita, cerdas itu, udah dipikirkan. Berhentilah. Berapa menit itu? 10 menit, 50 ayat. Berarti bacalah 100 ayat. Dan itulah orang cerdas. Karena Nabi menganjurkan minimal 100 hari itu 100 ayat kita baca. 1 hari 100 ayat. Di mana 100 ayatnya? Surah Yasin 83. Al-Fatihah 7 ayat. Berarti sudah berapa itu? 90. Tambah surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cukuplah 100 itu. Malah lebih lagi. Itulah cerdasnya. Kenapa sih baca Yasin? Udahlah, lakukan saja. Lakukan saja. Mau dikabulkan doanya? Mau? Baca Yasin 41 kali. Banyak dong. Gampang. Undang ibu-ibu 40 baca Yasin sama-sama. Itu cerdasnya orang dulu itu. Maka disebutlah Yasinan. Dalam atas ulama-ulama kita yang cerdas, yang banyak kajian ilmu, banyak kitab yang dibaca. Karena kebanyakan sekarang tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, Anda malas baca kitab. Itu kitab banyak. Saya datang ke rumah guru saya. Satu guru saya itu rumahnya penuh kitab. Sampai saya ingin untuk kitabnya saya lihat satu-satu. Waduh, saya pindah lagi ke guru yang satu. Malah ada sekarang guru saya itu satu rumah kitab semua. Banyak itu ilmu itu. Mari saya datang ke pesantren. Ada anak santri masuk pesantren itu 700 santri, luar biasa. Syaratnya habis Quran, keluar dari situ habis Quran dan membaca 30 kitab dan hafal 1000 hadis. Masya Allah. Coba. Inilah kebanggaan kita karena banyak ulama-ulama klasik dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Mohon izin, mari kita sama-sama pegang dada kita, hati kita. Ayo, Ramadan itu di hati. Maka tepat itu lagu Ramadan
Ramadan, Ramadan di hati. Memang Ramadan di hati. Lailatul Qadar di hati. Di sini. Ketika kita sudah tidak punya musuh lagi, tidak ada kebencian, itu berarti Lailatul Qadar ada pada diri kita. Ayo berbaik sangkalah. Amin. Berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama manusia, berbaik sangka sama Tuhan, berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama kucing, berbaik sangka sama tikus, berbaik sangka sama semut, berbaik sangka. Mau tahu sifat kita? Mau tahu? Jangan salahkan binatang yang ada di rumah. Itulah gambaran dari sifatmu. Kalau ada lipan kau dapat di rumahmu, berarti ada manusia bersifat lipan dalam rumah kita. Kalau banyak semut di rumahmu, berarti banyak ada sifat yang ada pada diri kita. Sifat mubasir, membuang-buang makanan. Kalau banyak kecoa, berarti ada jorok. Kalau ada cicak, pertanyakan pada itu. Ada tikus, berarti ada masalah. Ada kucing di rumahmu banyak, berarti di situ kalian dermawan karena suka pakai. Coba. Mohon izin, makasih banyak. Saya tidak ikut witir. Nanti malamnya ada apa-apa ya. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.